Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore ini saya sedang berada di Ponpes Al Ma'arif yang berada di Babatoman, teman-teman. Nanti akan saya coba spill bagaimana keadaan Ponpes Al Ma'arif di sore hari ini, Masya Allah.
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, malam ini kita dijumpakan Allah, kita dikumpulkan Allah. Jadi suatu tempat yang sangat istimewa dalam pandangan Allah, masjid. Inna ahabal liqa'i ilallahi masajid. Inna ahabal liqa'i, sesungguhnya tempat yang paling Allah cintai di muka bumi masjid adalah masjid-masjidnya. Dan masjid yang paling tinggi nilainya di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Kemudian yang kedua Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa. Sehingga beribadah di tiga masjid ini nilainya berbeda dengan beribadah di selain tiga masjid ini. Kalau orang beribadah di Masjidil Haram, maka nilainya dinilai 100.000 kali. Kalau sholat satu kali seperti 100.000 kali sholat di selain Masjidil Haram. Kalau pikir sekali nilainya 100.000 kali lebih daripada di selain Masjidil Haram. Hatam Quran sekali nilainya seperti hatam 100.000 kali hatam Quran di selain Masjidil Haram. Segala bentuk amal-amal apapun daripada kebaikan. Kalau orang bisa datang di Masjidil Haram untuk mengerjakan ibadah baik haji maupun umrah, seorang ulama mengatakan seberapapun yang kamu keluarkan tak sebanding dengan apa yang kamu dapat dari nilai amal yang begitu tinggi. Kalau orang beribadah di Masjid Nabawi, maka dilipat ganda 50.000. Kalau di Masjid Nabawi itu 50.000. Jadi kalau sholat sekali dinilai 50.000 kali. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau di Masjidil Aqsa dilipat ganda 25.000 kali. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam amalan-amalan umatnya Kanjeng Nabi ini ada mudha'afatul amal. Amalannya itu dinilai dilipat ganda, terkhusus nanti di bulan Ramadan. Kalau nanti di bulan Ramadan, maka amalan sunnah dinilai oleh Allah seperti kita mengerjakan amalan fardu di luar bulan Ramadan. Pahalanya. Nah, sekarang kita berada di bulan Rajab. Setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Maka kita bersyukur malam ini didudukkan oleh Allah di masjid. Mudah-mudahan masjid ini masjid yang diberkahi Allah. Kita berkumpul di sini, berkumpul karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Maka ini semua ini bukan dari kita, tetapi karena Allah yang mempertemukan, Allah yang memperjumpakan, mengumpulkan. Termasuk perkara yang disenangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah
berbondong-bondongnya umatnya untuk berkumpul di masjid-masjid, lalu di masjid itu membicarakan hukum-hukum Allah, membicarakan ilmu agama, membahas, berkumpul, berbincang-bincang tentang perkara-perkara yang menyebabkan bertambahnya ilmu dan pemahaman. Maka di dalam Al-Quran termasuk doa khusus di mana Allah menyuruh untuk minta tambahan adalah meminta kepada Allah tambahan ilmu. Baginda Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma, berdoalah kamu wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Mudah-mudahan hari-hari kita berada di pesantren ini, ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang barokah. Dan juga kita duduk di majelis ini bincang-bincang ilmu menjadi ilmu yang barokah. Ilmu itu kalau barokah, maka menyebabkan di hari kiamat disyafaati oleh Rasulullah SAW. Maka dalam hadis baginda Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan yang dari Nabi walaupun satu ayat, satu ilmu. Kita pengen dalam majelis ini mulut kita, wabil khusus yang sedang berbicara pribadi saya ini, pengen mulut ini menjadi mulut yang kemudian menjadi kesempatan yang disampaikan apa yang bilang. Itu adalah dilewati kata-kata yang menggunakan kasar. Penggunaan tanpa hukum dinas adalah manusia yang dia ini banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Berusaha mulut kita bermanfaat, ketika kita bermanfaat untuk orang lain. Maksudnya kita bermanfaat untuk orang lain gimana? Telinga kita ini suka mendengarkan perkara-perkara yang baik. Mata suka melihat perkara-perkara yang baik. Mulut suka bicara perkara-perkara yang baik. Tangan memegang perkara yang baik. Kaki melangkah menuju tempat-tempat yang baik. Kalau semuanya seperti itu, maka dia adalah jasadnya adalah cermin dari jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jasadnya menjadi cermin jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa dikatakan itu? Karena di dalam dirinya terpancar akhlak Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu tidak bicara melainkan pembicaraan yang baik. Rasulullah itu tidak melihat melainkan perkara yang baik. Tidak mendengar, tidak melangkah, dan tidak beraktivitas melainkan aktivitas baginda Nabi Muhammad itu adalah aktivitas-aktivitas yang. Maka bulan Rajab di sini ada satu renungan kejadian, yaitu peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian.
Jadi Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi ketika umur 40 tahun. 10 tahun setelah itu berarti umur Nabi berapa? 50 tahun, terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Bulannya bulan Rajab. Isra Mi'raj ini diceritakan Allah kepada kita dalam satu surat, namanya surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di malam hari. Siapa hamba yang dijalankan? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menjalankan? Allah. Maka kata-kata bi'abdihi ditafsiri oleh para ulama, di antaranya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ruhul Bayan, tafsir Durrul Manthur, disebutkan bahwasanya bi'abdihi ini adalah ruhan wa jasadan yang dijalankan oleh Allah di malam itu bagi Nabi Muhammad itu. Jasadnya yaitu badannya dan ruhnya, bukan ruhnya saja, karena kalau ruhnya saja berarti dalam posisi mimpi, tetapi di sini bukan ruhnya saja tapi jasad dan ruh. Dijalankan begini Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Kenapa dari masjidil haram ke masjidil aqsa? Karena masjid pada waktu itu cuma 2, belum ada masjid-masjid yang lain, baru Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu Ka'bah, Masjidil Aqsa itu Palestina sekarang. Jadi minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Nah, sebelum baginda Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, 3 malaikat telah datang membawa apa? Buraq itu satu kendaraan di surga. Jadi kendaraan di surga diantaranya adalah buraq itu kalau berjalan di jalan turun maka kaki depannya memanjang, sehingga selalu datang. Kalau berjalan di jalan tanjakan maka kaki belakangnya memanjang sehingga betul. Maka baginda Nabi Muhammad SAW sebelum berangkat dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril bilang kepada malaikat Mikail, "Itini bitastin min ma'i Zamzam." Tolong ambilkan saya air Zamzam. Maka malaikat Mikail ngambil air Zamzam. Lalu hati Nabi yang telah dibelah tadi disucikan oleh malaikat Jibril. Disucikan oleh malaikat Jibril dengan air Zamzam. Setelah kemudian bersih, wa muli'a bil hikmah bil imani wal hikmah, dipenuhi hati Nabi dengan iman dan hikmah. Iman di sini ini berupa sifat-sifat mulia, sifat lembut, sifat sabar, sifat syukur, tawadhu. Maka Nabi nggak bisa marah. Memang disetting oleh Allah itu nggak bisa marah, selalu sabar. Nggak mau membalas kezaliman, walaupun dia disakiti tidak mau membalas. Nabi Muhammad SAW. Maka setelah kemudian dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan hikmah tadi, ditutup kembali, baru berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, disinilah pembersihan malaikat Jibril terhadap
hati Nabi disucikan dengan Zam-Zam sebelum berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke tempat namanya Sidratul Muntaha, lalu kemudian nerima perintah sholat 50 kali sholat. Maka kita umatnya kalau mau sholat wudhu. Nah, wudhu inilah pembersihan hati kita. Sebagaimana malaikat Jibril dibersihkan. Maka yang paling bagus kata para ulama, kalau orang itu mau pergi ke masjid dari rumahnya ke masjid, itu kondisinya dalam keadaan punya wudhu. Orang yang berangkat dari rumahnya untuk mengerjakan sholat berjamaah 5 waktu dalam keadaan dari rumah sudah wudhu, maka dikasih pahala haji. Kasih pahala haji. Orang yang dia berwudhu dari rumahnya menuju masjid untuk mengerjakan sholat sunnah, sholat duha, sholat apa yang sunnah, dikasih pahala umroh. Orang yang dia berwudhu, man tawaddo'a bil ma'il jari wa shalla khalfal imamil qari faqad wajabat rahmatullahil bari. Man barang siapa tawaddo'a mengambil air wudhu bil ma'il jari dengan air yang mengalir, wa shalla khalfal imamil qari lalu kemudian sholat bermakmum di belakang imam yang bagus bacaannya, faqad wajabat rahmatullahil bari, maka dia wajib mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Di antara seluruh pemberian-pemberian Allah kepada hambanya yang tertinggi adalah rahmat. Dengan rahmat itulah dia beriman kepada Allah. Dengan rahmat itulah dia bisa syukur. Dengan rahmat itulah dia bisa sabar. Dengan rahmat itulah dia bisa tawakal. Dengan rahmat itulah dia bisa bermacam-macam amal-amal kebaikan. Itu karena sebab rahmat. Man tawaddo'a bil ma'il jari wa shalla khalfal imamil qari faqad wajabat rahmatullahil bari. Barang siapa mengambil air wudu dari air yang mengalir, barang siapa mengambil air wudu bil ma'il jari dengan air yang mengalir, wa shalla khalfal imamil qari lalu kemudian setelah itu sholat di belakang imam yang bagus bacaannya, faqad wajabat rahmatullahil bari, maka dia wajib mendapatkan rahmatnya Allah. Maka rahmat ini perkara yang tertinggi, sehingga nanti di hari kiamat gak layak kita masuk surga dengan bisa kita kerjakan sebab rahmat Allah. Karena rahmat Allah itulah kita bisa sholat, bisa berjamaah, bisa duduk di majelis ilmu, bisa berzikir, bisa berpikir yang baik, yang positif. Itu karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu sama dengan hidayah Allah, sama dengan taufiknya Allah. Rahmat Allah itu adalah yang kita minta 17 kali sehari semalam dalam sholat kita 17 rakaat dalam sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu ada 17 rakaat. Setiap rakaat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Maka karena masjid di waktu itu adalah hanya 2, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka perjalanan dari sekian perjalanan yang kemudian hamba Allah berjalan di muka bumi ini, yang tertinggi nilainya adalah perjalanan menuju masjid. Dan perjalanan yang sangat tinggi pahalanya adalah perjalanan menuju Masjidil Haram. Nah,
Masya Allah. Sehingga kalau orang itu datang ke Masjidil Haram, maka dia dikatakan duyufur rahman, tamu-tamunya Allah yang maha pemberi rahmat. Itu perjalanan yang paling tinggi, itu adalah perjalanan menuju Masjidil Haram. Bila orang berangkat dari rumahnya untuk pergi ke Masjidil Haram, maka malaikat-malaikat dikasih tahu oleh Allah bahwa seorang hamba telah bersiap-siap dari rumahnya ingin berangkat ke Masjidil Haram, sehingga malaikat-malaikat dia telah berdiri menyambut kedatangannya. Di saat dia menginjak tanah suci, maka malaikat itu semua berdiri dan kemudian menyambut ucapan talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka ketika orang itu mengatakan itu, malaikat mengatakan labbaika wa sa'daika, labbaika wa sa'daika, selamat datang kamu, datang menjadi tamu Allah, kamu beruntung akan disucikan oleh Allah. Ini suatu perkara yang perlu kita pahami. Sebab kalau kita ini kurang memahami, maka dianggap biasa-biasa. Padahal kalau orang itu merenungi, ini rahmat Allah yang besar, nafikan segala-galanya, bukan karena uang saya, bukan karena ini, tapi karena Allah yang memanggil. Jadi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan perjalanan dari rumah menuju masjid, ada hadis. Salah satu kulluhum dhaminan 'ala Allah, in 'asha ruziqa wa kufiya, wa in mata adkhalahu Allahul jannah. Salah satu, ada 3 golongan, kulluhum dhaminan 'ala Allah, dijamin oleh Allah. In 'asha, kalau hidup di dunia, ruziqa wa kufiya, dikasih rizki dan rizkinya cukup. Wa in mata adkhalahu Allahul jannah, kalau dia ini meninggal dunia, langsung Allah masukkan ke dalam surga. Masya Allah. Siapa? 3. Yang pertama, man dakhala baitahu fasallama. Man, orang, dakhala yang dia masuk baitahu, masuk rumahnya, fasallama, lalu mengucapkan salam, fahuwa dhaminun 'ala Allah, maka dia dijamin Allah. Jadi kalau kita masuk rumah jangan sampai tidak salam. Dalam riwayat disebutkan orang masuk rumah tidak salam, dia membawa 1 setan. Kalau masuk lagi 2 kali 2 setan, 3 kali 3 setan. Maka santri-santri masuk kamar salam ya, supaya rumah kita ini dipenuhi dengan malaikat. Karena salam itu membawa malaikat. Kalau orang itu salam dalam ruangan yang tidak ada orang, maka salamnya ada 2. Yang pertama, assalamualaikum. Kemudian yang kedua, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi kalau di ruangan itu tidak ada orang, maka assalamualaikum, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Karena walaupun tidak ada orang yang mengisi ruangan itu, sesungguhnya di situ ada malaikat-malaikat Allah, dan malaikat Allah itu dikatakan ibadillahis sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Maka perjalanan dari masjid ke masjid ini perjalanan yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Sehingga dalam hadis disebutkan, "Man masjidan lillah." Siapa yang dia membangun masjid karena Allah, banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan 1 rumah di surga.
Di membangun ini, membangun fisiknya, membangun amalannya, termasuk yang tidak bisa membangun fisiknya, membangun amalannya dengan memakmurkan masjid, sholat 5 waktu. Disebut ke dalam riwayat, masjid di muka bumi ini nanti akan menjadi kendaraan nyebrang sirat. Sirat itu apa? Sirat itu jembatan yang dipanjangkan oleh Allah di atas api neraka sepanjang 1500 tahun. 1500 tahun. Jadi di dunia ini tidak ada yang hidup 100 tahun. Jarang. 1000 tahun tidak ada. 100 tahun ada, tapi sudah pikun kayaknya. Jadi jembatan ini dipanjangkan oleh Allah di atas api neraka sepanjang 1500 tahun. Lebih kecil daripada rambut. Rambut ini dibelah 7 dan tajam, lebih tajam daripada pedang yang sangat tajam. Tetapi nggak usah khawatir, kata baginda Nabi. Orang yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid-masjid di tempat ada berkumandang diberi 5, barokah rezekinya, selamat siksa kubur, menerima catatan amal melalui tangan kanan, nyebrang sirat secepat kilat. Yamurru ala sirat kal barqil qatib. Dia seberangi sirat secepat kilat. Semoga termasuk kita. Kemudian yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Maka masjid-masjid yang ada sholat 5 waktu berjamaah itu nanti jadi kendaraan nyebrang sirat secepat kilat. Naik masjid. Supirnya imam. Jadi yang imam masjid itu supirnya. Kondektur yang bagian manggil-manggil penumpang, Palembang gitu. Itu muadzinnya. Yang penumpang itu makmumnya. Nah, ini bukan suatu perkara hayalan. Ini kejadian nanti akan terjadi dari kiamat. Mudah-mudahan masjid ini masjid yang barokah, nanti jadi kendaraan kita nyebrang sirat. Maka kalau di masjid, doanya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masya Allah. Maka perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian sampai Nabi di Masjidil Aqsa, Nabi mimamin sholat seluruh para nabi. 124.000 nabi dan rasul datang semua di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi mengimami sholat seluruh para nabi. Lalu kemudian sesudah itu Nabi Muhammad selepas sholat naik ke naik Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha melalui 7 lapis langit. Karena langit itu ada 7 lapis langit, 7 petala langit, 7 petala bumi. Jadi langit itu ada 7 lapis. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, keenam, ketujuh. Ketika di langit pertama Nabi Muhammad ketemu Nabi Adam. Di langit kedua Nabi Muhammad ketemu Nabi Isa. Langit kedua ketemu siapa? Di langit ketiga Nabi Muhammad ketemu Nabi Yusuf. Di langit keempat Nabi Muhammad ketemu Nabi Idris. Di langit kelima Nabi Muhammad ketemu Nabi Harun. Di langit keenam ketemu Nabi Musa. Di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim.
Setelah sampai di langit ketujuh, Nabi Muhammad naik itu bersama malaikat Jibril. Naik langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Isa, ketiga Nabi Yusuf, keempat Nabi Idris, kelima Nabi Harun, langit keenam ketemu Nabi Musa, langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim ditemani malaikat Jibril. Maka setelah mau naik menuju Sidratul Muntaha itu di atas langit yang ketujuh, malaikat Jibril bilang, "Hei Muhammad, saya sampai di sini, nggak bisa nemenin kamu untuk menuju ke suatu tempat di atas ini. Kalau saya ikut terbakar saya." Maka Nabi Muhammad SAW naik menuju Sidratul Muntaha. Disitulah dapat wahyu untuk umatnya kerja ke sholat sehari semalam 50 kali. 50 kali, bukan 5 kali, 50 kali. Setelah 50 kali Nabi Muhammad turun, nyampe di langit ke-6, langit ke-7, langit ke-6, ketemu Nabi Musa. Sama Nabi Musa, waduh, umatmu tidak mampu, kecil-kecil, minta lagi untuk dikurangi. Maka Nabi Muhammad naik turun, setiap naik dikurangi 5, turun lagi, suruh naik lagi, sampai pada akhirnya 50 menjadi 5. Berarti naik turunnya berapa kali? 10 ya. Nah, setiap naik dikurang dari 50 kurangi 5. Setelah jadi 5, Allah bilang sama Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, la yubaddalul qawlu ladayya." Keputusan aku tidak pernah aku rubah, wahai Muhammad. Umatmu memang cukup mengerjakan 5, tapi aku nilai seperti umatmu mengerjakan 50. Masya Allah. Nggak bisa kita bayangkan andaikan 50 itu cak manu. 5 aja ini banyak orang keteteran. Maka sholat ini harganya orang iman. Kalau orang itu ada sholat, maka dia wali Allah. Ada seorang ulama besar namanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Beliau itu mengatakan, hati-hati kamu dengan orang-orang kerajaan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka adalah orang-orang kerajaan Allah. Jangan kamu ganggu dia. Siapa yang mengganggu dia berurusan dengan Allah. Suatu hari, kata Syaikhul Wahabi, saya ribut dengan muadzin masjid. Setelah itu saya malas zikir, malas ibadah, kewalian aku hilang, yang kelezatan ibadah tadi jadi hilang. Ganti malas zikir, balik, malas zikir, malas sholat. Maka aku berpikir, kata Syaikhul Wahabi, apalah aku ini? Kok jadi malas semuanya? Apalah aku ini? Maka kemudian dia ingat, oh saya tadi ribut dengan muadzin masjid. Ini yang menyebabkan Allah mencabut lezatnya ibadah. Maka dia langsung lari ke rumah muadzin itu, dia minta maaf. Maka si muadzin salah tingkah, sekelas ulama besar minta maaf sama muadzin marbot masjid. Maka kata muadzin, iya saya maafkan, pokoknya saya maafkan, sudah saya maafkan. Akhirnya kemudian setelah itu baru saya kembali semangat lagi, lezat lagi, nikmat lagi. Ketahuilah, muadzin masjid, imam masjid, orang-orang yang sholat di masjid, mereka adalah orang-orang kerajaan Allah. Dan itu nikmat, karena orang bisa memakmurkan masjid itu bukan karena dia. Maka dalam Al-Quran ditulis, innama ya'muru masajidallah man amana
billah wal yaumil akhir. Ditulis di masjid-masjid. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, dia itu orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat itu tahu bahwa hidupnya akan berakhir dengan kematian, maka dia berpikir bagaimana mati sebelum mati punya hubungan yang baik dengan Allah. Nah, itu namanya beriman kepada hari kiamat. Jadi orang memakmurkan masjid itu karena oleh Allah digunakan untuk memakmurkan masjid, bukan kan? Orang membangun masjid, orang memakmurkan masjid, orang sholat di masjid, itu bukan karena dianya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepadanya, sehingga Allah menggunakan dia untuk itu. Maka ada seorang ulama di ada seorang wali dari kalangan wanita, namanya Rabi'atul Adawiyah. Siapa? Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu seorang wali Allah di kalangan wanita. Suatu hari Rabi'atul Adawiyah itu mengatakan, di dunia ini tidak ada istirahat. Istirahat nanti dikubur. Nah, jadi ini ucapan-ucapan seperti ini bukan kemudian kita takut dengan mati, enggak. Jadikanlah istirahat-istirahatmu di dunia ini bermanfaat. Duduknya bermanfaat, menjadi pahala. Duduk sambil zikir, tegak sambil zikir, jalan sambil zikir, sibuk apapun sambil zikir, sehingga la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Tidak henti-hentinya mulutmu selalu berzikir kepada Allah. Fayadkhulal jannah wa huwa yadhak. Di hari kiamat nanti pasti kamu masuk surga dengan tersenyum. Maka berzikir itu bagian daripada nikmat Allah. Sehingga kalau ada orang itu mampu menyebut Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ini kalimat ini diulang-ulang setiap lagi duduk santai. Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah, Tuhanku, aku bukan hamba yang mensekutukannya dengan sesuatu. Kalau orang ulang-ulang seperti itu, maka dicium keningnya oleh malaikat-malaikat. Jadi kita ini yang seperti ini bukan berlebih-lebihan, ini semua ada keterangannya. Maka setelah nerima 50 sholat, maka sholat itu isinya zikir. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, sholat itu intinya doa zikir. Tidak ada doa yang tertinggi melebihi doa yang ada dalam sholat. Tidak ada zikir yang lebih tinggi melebihi zikir yang ada dalam sholat. Maka duduk di antara dua sujud, kita membaca doa isinya 8. Siapa yang diberi 8 itu, yang ada dalam doa yang diminta ketika duduk di antara dua sujud, maka dia akan masuk surga dari 8 pintu. Rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allah, Engkau ampuni dosaku.
Maka kenapa ini diminta pertama kali? Karena kalau orang itu sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah, mau minta apa saja dikasih oleh Allah. Ada dua sahabat berdoa di depan Ka'bah, di samping Ka'bah, dan didengar oleh kawannya. Yang pertama dia bilang, ya Allah, kabulkanlah hajat-hajatku apa saja yang baik-baik. Kemudian yang satu, ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosaku sebelum aku mati. Sebelum aku mati, Engkau ampuni dosa-dosaku. Maka kawannya tadi bilang, dari dua orang ini yang berdoa, yang tertinggi adalah doanya yang minta dosanya diampuni. Maka Robbi fili, ya Allah ampuni dosaku. Maka sholat dikatakan mukaffirat, penghapus dosa yang sholat. Orang kalau sholat maghrib, maka antara maghrib dan isya dosanya diampuni. Isya nanti sholat antara isya dan subuh, dosanya diampuni. Subuh nanti sholat antara subuh dan zuhur, dosanya diampuni. Zuhur nanti sholat antara zuhur dan asar, dosanya diampuni. Asar nanti sholat antara asar dan maghrib, dosanya diampuni. Maghrib nanti sholat antara maghrib dan isya, terus begitu. Maka orang kalau sudah sholat 5 waktu, kata para ulama, dijamin 100% akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Jadi bisa sholat 5 waktu ini bukan suatu perkara yang kecil, luar biasa. Nah, istiqomah sholat, istiqomah sholat. Maka zikir yang paling tinggi, zikir dalam sholat. Robbi firli, ampuni aku, wajiburni, tambal kekurangan dalam ibadahku. Kita ini banyak kekurangan dalam ibadah. Tapi kalau oleh Allah Subhanahu wa taala ditutupi, maka jadi sempurna. Wajiburni, warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, Engkau beri rizki aku. Rizki yang tertinggi adalah rizki hati, bisa selalu ingat Allah sehingga tahu kehendak Allah untuk dirinya atas segala apa yang Allah berikan kepadanya. Diberi nyawa, saya dikasih nyawa ini maksudnya supaya saya ini ibadah sama Allah, karena saya ini diciptakan untuk ibadah sama Allah. Dikasih apa saja, ingat Allah. Ini rizki yang pertama, namanya rizki amal. Warzuqni, warfa'ni, diangkat derajatnya. Wahdini, Engkau beri hidayah. Afini, Engkau beri saya afiat. Afiat itu kata Nabi 4. Afiat itu kata Nabi 4. Yang pertama dikasih ilmu, Yang kedua dikasih ibadah. Jadi bukan sekedar sholat, tapi dia dikasih ilmunya tentang sholat. Dikasih ilmu, dikasih amal ibadah. Kemudian yang ketiga dikasih syukur atas macam-macam nikmat. Kemudian yang keempat dikasih sabar atas macam-macam musibah. Maka sholat ini adalah solusi segala urusan. Disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wasta'inu, mintalah tolong kamu semua, bis-sabri was-sholati, minta tolong kepada Allah dengan cara dua, sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Sabar itu kalau yang dihadapi adalah perkara-perkara yang berat. Kalau perkara yang dihadapi itu adalah perkara yang ringan, maka dengan syukur dan sholat. Sabar dan sholat, syukur dan sholat. Karena selalu ada dua keadaan di dunia ini. Musta'inu bis-sabri was-sholat. Wa innaha, sesungguhnya
minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat itu lakabiratun, sungguh betul-betul berat. Enggak semua orang bisa, illa alal khosyin, melainkan orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Orang yang iman sama Allah, orang yang mampu mengatakan alhamdulillah, orang yang mampu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, semua akan kembali kepada Allah. Hilang rasa yang ada pada diri. Maka sholat itu adalah hadiah. Maka sholat 5 waktu itu adalah hadiah untuk menyelesaikan masalah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah." Allah menjadikan lezatnya pandangan mataku di dalam sholat. Alhamdulillah malam ini bisa ngobrol-ngobrol, bisa omong-omongan perkara-perkara ini. Mudah-mudahan ini semua bagian daripada bentuk duduk di dalam belajar ilmu, masuk dalam apa yang disabdakan Nabi, thalabul ilmi fardhun. Menuntut ilmu, belajar ilmu itu merupakan kewajiban yang tidak bisa diwakili, tidak bisa diwakilkan. Minal mahdi ilallah, mulai kita dari lepas ayunan sampai kita masuk liang lahat. Maka ini bulan Rajab, besok bulan Sya'ban, besoknya bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, habis Syawal Dzulqa'dah, habis Dzulqa'dah Dzulhijjah, habis Dzulhijjah Muharram. Setelah Muharram, tahun baru Hijriah. Dan terus berputar waktu itu. Mudah-mudahan kita tidak diwafatkan oleh Allah, selalu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, taubat, baik. Pada akhirnya, kalau memang Allah tidak ngambil nyawa kita dalam kondisi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suka, kita kalau ada keinginan seperti itu, maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut nyawanya sesuai keinginan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang istiqomah mendirikan sholat. Dan itulah yang diminta Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholat, ya Allah jadikan saya orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga anakku. Rabbana wa taqabbal du'a, dan Engkau terima doa-doaku. Nah, termasuk doa di sini ini, sholatnya juga doa, diterima doanya, diterima, maksudnya diterima amalan-amalan kebaikannya, diterima sholatnya, diterima zikirnya, diterima ngajinya, diterima sedekahnya, puasanya, diterima semuanya. Ini Rabbana wa taqabbal. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang menyebabkan bertambahnya pemahaman bagi kita semua. Ini saja yang bisa kita sampaikan malam ini. Semoga bisa berjumpa pada bulan depan. Semoga bisa berjumpa lagi bulan depannya. Pada akhirnya pun nggak berjumpa, maka kepergiannya kata Nabi, siapa meninggal dunia dalam keadaan nyambung amal. Hari ini kita ngaji, lalu niat, ya Allah bulan depan ingin ngaji lagi. Ternyata bulan depan gak nyampe lagi. Kata Nabi, dihitung ngaji terus sampai hari kiamat. Mamata murabito, ujri amal wilayah. Dijalankan amalannya, dihitung ngaji, dihitung sholat sampai. Maka syukur dan ingin sholat berikut. Beri Allah sholat. Ternyata nggak nyampe, maka dia sholat terus sampai hari kiamat.
bihi ala kulli niyatin wa ala kulli ridhoin bil hukmi wal barakat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano niya ako sa Thailand? Sino kasi? Ini? Ya Rabbi salli wa sallim sallallahu